Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. La taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamadda fahuwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soilun wa dzaka masunun. Sun la tasun masonun masonun miswanun. Budaya godwan wa marjan fahuwa mahfin wa dzaka mawjuhun. Uju la tawju marjan marjan mirjan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun. Umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Baik, ini ngaji agak salah dikit. Telat ya. Dikit apa banyak? Lanjut lah ya, langsung ngaji ya. Terus ini baca besok, ini besok tanggal 1 ya. Mulai besok kalian habis sholat nanti dipimpin atau siapa doa yang serius, baca waqiah kok yang serius. Karena hitungannya tanggal 1 besok. Sandi kok perempuan kok sama dengerin. Mulai tanggal 1 besok anak-anak Kupang ini berkemas berangkat dari kampung ke Kupang, kan jauh sana. Lu yang orang sana, iya kan? Nah, kalian doain mulai besok berangkat tanggal 1 sampai tanggal 3 tuh ngetem dulu di Kupang, karena jaraknya jauh. Sama aja dari Surabaya kemari, Banyuwangi kemari kan jauh. Dan kalian jangan pikir Kupang itu sulit. Armadanya jangan samain di sini. Oh, naik angkot bang saya dia kalau di sini mah ngerti. Ya kalau di sana kan berat. Maka bantuin baca Fatihah sampai tanggal 10. Pokoknya sampai sinilah. Itu doain terus setiap habis sholat. Ngerti? Kita doakan saudara-saudara kita yang di Kupang yang mau berangkat ke Al-Aziz dikasih selamat ya. Naik kapal laut kan berat. Itu ngerti kan? Nah, itu udah saya ongkosin tuh, saya dengerin 23 juta duit yang pikir ini, ngerti? Ya, jangan kalian pikir enak, lu mau duit kok, lu mau aja lu aja. Oke, babul mustasna. Nah, di sini kaitannya mansubat yang berikutnya adalah babul mustasna. Ai hadza babul mustasna. Bermula ini itu bab mustasna. Mustasna itu isim yang dikecualikan. Oke. Kalau istisna perbuatan mengecualikan. Maka nanti banyak sekali istilah-istilah dalam istisna. Pelan-pelan lah. Bermula istisna
Al-madhkuru itu lafaz yang disebutkan. Ba'da illa, setelah illa. Au ikhda, nah itu ikhda menandakan muannas. Kalau muzakkar ahad, ngerti? Itu kan harus dilatih. Au ikhda akhawatiha, atau salah satu saudarinya illa. Kok saudari? Ya kan mana asalnya akhwat kan saudara perempuan. Nah, maksudnya grup. Maka akhwat itu saya lebih tekankan mananya grupnya, kan gitu kan? Au ikhda akhawatiha, atau salah satu grup-grupnya illa. Mukhalifan khali berlawanan lima terhadap hukum qablaha yang sebelumnya illa au ikhda akhawatiha, berbeda apanya itu tamyiz, nafian wa isbatan. Apanya nafian, nafinya, wa isbatan dan menetapkannya. Maksudnya kada seperti ini keterangan. Qala berpendapat siapa al-faqihiyu, Imam al-faqihi. Siapa Imam al-faqihi? Nah, pengarang al-fawaqihul jamiyah. Itu kitab udah khatam. Ya sebelum kawakib ini al-fawaqih. Jadi gini, udah ini iklan aja lah ya, nggak usah saya tulis. Nanti saya tulis di atas. Mustasna itu adalah lafaz yang disebutkan setelah ilah. Jadi ada palam panjang. Contohnya la, yang kalian hafal aja, yang kita hafal. La ilaha illallah. Kan gitu. Nah, illallah itu loh. Allah setelah ilah dalam kalimat la ilaha illallah itu namanya mustasna. Nyambung? Woi, paham? Apa maksudnya mustasna? Lafaz yang dikecualikan. Nah, mukhalifan lima qablaha nafian wa isbatan. Dengan berbeda hukumnya dengan lafaz sebelumnya. Ini contohnya gini. Ini belum saya bahas. Ini iklan. La ilaha illallah. Namanya. Nah ini loh, Allah ini kan jatuh setelah ilah ya. Ilah kan kadang-kadang begini tulisannya, bagaimana kek? Ini loh lafaz kan bacanya bagusnya hu walaupun boleh ha. Kalau ini kan gitu nanti. Nah, lafaz Allah ini disebut dengan mustasna. Nah, nanti nggak hanya ilah. Kan ada grupnya, ada 8. Ini kudu hafal di luar kepala. Illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun. Ya kan? Ada kholaha, hasadapan. Kadang-kadang ditambahin lagi layak kuno. Ini kalau ini perhatikan. Nanti ketentuan hukum haknya ini dibaca hu atau dibaca ha, itu nanti diberikan kalau umpamanya istisnanya umpamanya enggak ilah, umpamanya la ilaha, umpamanya selain ini bukan kita ngerubah, bukan ini membuat contoh. Kalau setelah goy ini pasti hi, ini namanya juga mustasna, nyambung. Cuman hukum yang hu sama ha di sini kalau lafaz goer diberikan kepada roknya, boleh goirullah, boleh goirullah. Begitu juga dengan nanti panjang banyak, maka ini kan sekilas saja. Nah ini loh, kembali ke pembahasan mustasna. Lafaz yang dikecualikan yang jatuh setelah ilah atau saudaranya ilah. Nanti di bawah ada. Dan itu harus hafal semua kalian.
Nah ini namanya mustasna. Illa dan ghairu itu namanya huruf istisna. Lafaz sebelumnya illa yaitu ilaha itu namanya mustasna minhu. Oke? Dalam kalimat la ilaha ini kan berarti kan la-nya nafi. Oke? Nah, hukumnya Allah berbeda dengan ini. Itu maksudnya mukhalifan lima qablaha nafiyan wa isbatan. Kalau ini kan dinafikan. Oke? Tidak ada Tuhan yang patut disembah itu maujud illallahu kecuali Allah. Nah, berarti ini bukan nafi, berarti apa? Kalau bukan nafi berarti apa? Lah isbat. Loh, gitu loh. Ini berarti Allah bukan nafi. Kan hukum setelah ilah berbeda dengan yang sebelumnya, nyambung. Nah, contohnya lagi begini. Ini kan contohnya yang isbat, contohnya yang nafi. Umpamanya qoma qau ilah. Nah, ini wajib zaidan. Nah, kenapa ini wajib dan nggak boleh dun? Karena di sini nggak ada nafi. Nah, ini ilah huruf istisna zaidan namanya mustasna. Oke? Ingat-ingat nih, pokok belajar serius, adik semuanya, aska. Kalau si ombong, gue juga ombong. Nah, lu kenapa duduknya geser? Takut ngantuk lu ya? Dengerin. Ilah huruf istisna sebelum ilah lafaz al-qaum itu namanya mustasna. Ini gue tulis dah. Ya kalian ingat. Nah, jadi ada mustasna. Kalau ini diawali dari la, ini kan berarti kalamnya namanya manfi yang dinafikan. Nah, kalau ini qomal qaumu, ketentuannya hukum apa ini? Berarti kalam musbat. Lawannya manfi itu musbat. Musbat itu apa? Positif. Oke? Kalau manfi negatif. Nah, ini negatif. Setelah ilah berarti berlawanan dengan nafi, berarti isbat atau musbat berarti positif. Nah, qomal qaumu illa zaidan. Zaidan berarti apa? Ya negatif, manfi. Karena berbeda dengan qomal qaumu. Nyambung nih. Nah, itu pokoknya hukum setelah ilah itu selalu berlawanan dengan sebelumnya. Maka ini kan kalimat, kenapa zikir la ilaha illallah itu disebut dengan nafi isbat? Nafi karena la ilaha menafikan semua jenis-jenis ketuhanan. Tuhan itu macam-macam, ada Tuhan berhala, ada Tuhan jabatan, ada Tuhan permainan. Pokok aja ini lagi anteng karena gak ada maknya aja. Coba kalau maknya kemari, HP-nya langsung direbut main PS, main game. Lu ya apa enggak? Pokok kelasnya masih mentuhankan HP. Sama Alia juga mana tadi? Makanya Alia, lu tanya Alia. Biar kata anak gua, emang gak gua bentak mulu mainan HP. Sembarangan. Menyambung nih. HP lu disita sama bapaknya. Andre, syukurin. Ya kan? Nah. Apa kok lu belain Andre? Sabar, Andre, gua sabar. Lu kok lah iya kan? Pakai dipegang dadanya. Sabar aja. Gua sabar juga tuh kok. Ya enggak? Syukurin. Orang dikasih kepercayaan, Nora. Lah iya kan? Nyambung nih. Maka ya sama, ini pun nggak bisa. Kalau saya mau ngegas, saya baca aja tep kelar
Loh, iya kan? Masalahnya kalian paham apa enggak? Nah, itu saya nggak seneng kalau kalian nggak paham. Sedikit, pelan tapi pasti, tapi paham. Apalagi ngebut dapat banyak pak, paham, wah top. Loh ya nggak? Loh gitu loh. Oke lanjut. Qala berpendapat, wakola dan berpendapat siapa? Al-Azhariyu, Imam Al-Azhari. Ini saya punya kitabnya banyak nih. Risalah Al-Azhariyah, belum jadi saya baca. Berkatanya begini, al-mustasna wal mukhraju. Al-mustasna bermula mustasna, wa iya mustasna. Al-mukhraju itu lafaz yang dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan apa? Dari hukum. Kan gitu kan? Qomal qaumu itu berarti menjelaskan kaum berdiri. Kaum kan orang banyak. Illa Zaidan. Nah berarti Zaidan dikeluarkan dari hukum qiyam. Ngerti? Wih nyambung nggak? Kalau diperhatikan tahqiqon. Dengan tahqiq real nyata diantak jelas gamblang tulis sampai berarti banyak begitu. Au tabyiran atau dikira-kirakan min mazkurin dari lafaz yang telah disebutkan, au matrukin atau lafaz yang ditinggalkan. Bi'ilah dengan huruf ilah, au ma atau lafaz. Makanya saya bilang lafaz karena enggak semuanya huruf. Ada yang isim, ghairu itu isim. Siwan suwan itu isim. Ya kan? Sawain isim. Tapi ada kholahasa kontroversi. Ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf fi'il. Bukan huruf fi'il. Kalau ilah jelas huruf. Jadi istisna itu hanya yang huruf cuma satu doang. Gitu loh. Yang disepakati. Fi maknaha yang dalam maknanya illa bisartil faidati dengan syarat ada faedah. Kalimat fal mustasna huwal mukhraju maka bermula lafaz al mukhraj. Ini kalau dikupas dalam ilmu ushul fikih, jinsun itu namanya isim jenis. Isim jenis itu isim yang mengumumi jenisnya yang dikeluarkan. Yasmulu yang mencakup apa jenis. Simak kok. Al-mukhraja, apa yang jadi gua lu? Pada lafaz yang dikeluarkan bil badali dengan badal. Ka'akal turrohifa sulusahu. Seperti contoh akal turrohifa, makan siapa saya arrohifa pada roti. Enggak semuanya roti, tapi sulusahu, yaitu sepertiganya roti. Nah badal, dengerin, mukhraj, gak usah saya tulis. Lafaz yang dikecualikan itu isim jenis, mencakup pertama badal. Akal turrohifa sulusahu, badal juga termasuk dalam kategori mukhraj. Yang dimakan kan cuma sepertiga. Paham kan? Roti segembleng kan berarti enggak semuanya. Berarti yang termasuk mukhraj. Au bisifati atau dengan sifat. Nah, nahwu ahtoko rokobatan mu'minatan, memerdekakan siapa orang rokobatan pada budak, mukminatan yang mukmin. Mukminah itu disebut mukhraj. Artinya lafaz yang tidak budak, yang tidak mukmin, yang masih kafirah, itu kan berarti nggak termasuk mukminah. Paham? Maka tercakup juga dengan mukhraj. Wabil ghayati, dan nyakup mukhraj bil ghayah atau kepada bil badal.
Nahwu atimmus syama ilal lail. Surat apa no? La ilaha illallah wabin. Ya Al-Baqarah coy. 183 ke sono itu loh. Ya kan summa atimmus syama ilal lail. Masa gak pernah baca Quran lu? Wa atimmu dan sempurnakanlah siapa kalian semua asyama pada puasa ilal laili, ilahnya goyah sampai waktu malam. Nah itu termasuk wabi syarti dan dengan syarat, yaitu mukhraj menyanggup dengan syarat nahwu uktul atau enggak aktulu membunuh memerangi siapa saya azimiyah pada kafir zimmi, tapi dengan syarat in haroba jika memerangi siapa zimmi. Saya perangilah kalau memang dia ngajak perang. Kalau zimminya damai, ya damai. Itu mukhraj. Kemudian ntar saya jelaskan. Wabil istisna'i dan dengan istisna. Nah, ini yang sesuai pembahasan. Contohnya fasaribu minhu illa qalila. Fasaribu maka minum. Siapa tentaranya? Siapa? Jalut ya. Raja yang dimusuhi Raja Tolut itu kan Jalut kan. Minhu dari nahar, dari bengawan, illa qalilan kecuali sedikit, boleh minum. Oh, kalau kehausan tapi jangan banyak-banyak. Illa qalilan hanya sedikit. Wa qauluhu ini sulit loh, perhatikan loh ini. Ini soalnya bahasanya balagha dan usul fikih. Soalnya belum bisa saya artikan karena masih itu kan baru masih bahas jenis kan, gitu loh. Nanti pasti mengeluarkan wa qauluhu tahqiqan dan bermula ucapannya Al-Azhari tahqiqan kan. Berarti kan ini masih mengupas pendapat istisna yang disampaikan oleh Imam Al-Azhari. Kan syarat yang pertama kan al-mukhraju. Mustasna itu al-mukhraj. Lafaz yang dikecualikan. Nyambung. Lafaz yang dikecualikan itu mencakup yang dikecualikan dengan badal. Itu yang pertama. Oke? Seperti contoh akal turrohifah. Yang kedua dengan sifat. Oke? Yang ketiga dengan goyah. Yang keempat dengan syarat. Yang kelima dengan istisna. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonib tahqiqon, yaitu lafaz tahqiqon. Yuridu itu mengendaki siapa Al-Azhari bihi dengan qaulihi tahqiqon al-istisna pada istisna al-muttasila yang berupa muttasil. Muttasil mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Zaid dengan kaum itu sejenis. Tapi kalau umpamanya anjing dengan kaum itu mungkotek, enggak sejenis. Ya mau anjing kek, mau babi kek, mau himar kek, orang main contoh. Kan kalau dalam kitab begitu kan, qomal qaumu illa himaron, kan gitu. Himar kan keledai. Keledai kan binatang. Enggak sejenis dengan kaum, itu namanya qauluhu. Biar sudahnya aja bermula qauluhu dan bermula ucapannya musonib au takdiron atau lafaz takdiron. Yuri itu mengendaki siapa Al-Azhari bihi dengan takdiron al-istisna al-munqati'a pada istisna munqati'. Tadi sudah saya sebutkan
keledai, anjing, babi atau sejenis, kerbau, sapi itu enggak jenisnya kaum. Tapi kalau zaid itu jenisnya kaum. Nah zaid ke kaum itu namanya istisna apa? Muttasil. Kalau keledai ke kaum itu namanya istisna mungkotek itu enggak nyambung. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonif mim madhkurin, yaitu lafaz min madhkurin. Berarti kan ini kaidah itu kan perlu diuji. Kan kaidahnya tadi qala al-Azhariyu al-mustasna huwa al-mukhraju tahqiqon. Nah itu maksudnya tahqiqon yang dimaksud adalah istisna muttasil kan gitu. Au takdiron itu yang dimaksud adalah istisna mungkotek. Markur yuridu mengendaki siapa musonif bi dengan mazkur ma pada istisna adal mufarrohi selain istisna mufarroh. Mustasna mufarroh itu maksudnya apa? Lu masih ingat San? Istisna mufarroh wahwa dan bermula mufarroh harokatin pelan-pelan ya. Ini enggak bisa ngebut karena ini masih mengenalkan istilah-istilah. Al musamma itu yang diberi nama bil istisna itami dengan istisna tam. Bukan kalam tam loh. Santi mana? Seno ngerti? Istisna tapi tam, bukan kalam tam. Apa maksudnya istisna tam? Istisna yang tidak ada mustasna minhunya maqama illa zaidun. Ngerti? Pokok lihat kitabnya. Biasain. Wa qauluhu au matrukin dan bermula ucapannya musonef au matrukin yaitu lafaz au matrukin. Yuridu itu mengendaki siapa musonif bihi dengan matruk al mufarroho pada istisna mufarroh. Mufarroh tadi udah saya sebutkan maqama illa zaitun. Ngerti? Enggak ada mustasna minhu. Nah yang atas mazkur kan berarti mustasna minhunya disebutkan. Ngerti gak? Ngerti kan? Nah itu namanya bukan tam, tapi nggak diberi nama itu. Kan gitu kan? Wa qauluhu illa dan bermula ucapannya musonif illa yaitu lafaz illa au ma fi maknaha yakhruju gitu aja lah. Kalau enggak yukhriju juga boleh. Kalian boleh baca yakhruju. Kalau yakhruju berarti enggak mutaaddi, maksudnya enggak lafaz ma jadi fa'ilnya. Kalau yukhriju mengartikannya itu mengeluarkan apa qauluhu bihi. Gini aja. Yakhruju itu keluar soalnya udah ada bihi. Bihi dengan qaulihi illa au ma fi maknaha. Apa yang yakhruju ma lafaz kalam adal mustasna yang selain mustasna. Minal badali dari badal wa ghairihi dan lainnya badal. Mimma nyatanya dari keterangan-keterangan isinya kan pertama tadi badal, kemudian sifat, kemudian goyah, kemudian syarat, yang terakhir bihi itu loh tadi ada yasmulu bil badali. Ngerti kan? Maka ini perhatikan. Kenapa saya nggak ngebut? Ini bahas tuntas. Ini bukan pemahaman yang saya kecek. Ini pemahaman mengikuti jalur usul fikih, mengikuti jalur balaghah. Jadi definisi diuji tuntas, gitu loh. Makanya saya nggak ngebut. Ntar saya jelasin satu persatu kalau perlu. Mimma nyatanya dari keterangan-keterangan isinya ma
bil badal, bil sifat, bil ghoyah, bil syarti, bil isna. Yang bibi tadi semua itu loh. Nyambung loh. Pin. Zakarna yang telah menyebutkan siapa kami hu pada ma anifan dalam waktu barusan. Itu anifan. Tulis. Anifan itu kayak ntar gorof itu. Waladhi bentar baru saya terangkan. Waladhi dan bermula lafat gitu aja. Fi makna illah yang dalam semakna illah. Huwa ya alladhi fi makna illah. Jami'u adawatil istisna'i itu semua perabot-perabot istisna al-atiyati yang akan datang. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonib ucapannya al-Azhari bisartil faidati dengan syarat mempunyai faidah. Ikhtirazun itu mengeluarkan an-nahwi ja'ani nasun illa zaidan. Dari seumpama contoh ja'a datang nih padaku siapa nasun manusia illa zaidan kecuali Zaid. Wa ja'ani al-qaumu illa rajulan. Fa innahu maka sesungguhnya lafaz ja'anil qaumu illa rajulan la yufidu itu tidak memberi faedah. Apa? Qaul tadi. Waqala dan berpendapat siapa Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi berpendapatnya begini. Wa makna ikhrajihi dan bermula makna mengeluarkannya mustasna itu anna zikrahu sesungguhnya menyebutkan mustasna ba'da illah setelah illah yubayyinu itu menjelaskan apa ikhrajuhu annahu pada sesungguhnya mustasna lam yuraddid dukhulahu lam yuraddid itu tidak ragu-ragu apa makna ikhrajihi fima di dalam penjelasan taqaddama yang telah lalu apa ma fabayyana maka menjelaskan siapa muson al-Azhari zalika pada itu makna ikhrajihi anna dzikrahu ba'da ila yubayyinu annahu lam yuraddid dukhulahu lisami'i terhadap pendengar bitilkal qarinati dengan itu qarinah la annahu tidak sesungguhnya al-Azhari atau same karena itu ada siapa same aja lah murad dan itu yang dimaksudkan lil mutakallimi bagi mutakallim cuma akhraja kemudian mengeluarkan siapa mutakallim hu pada murad hadza hakikatul ikhraj hadza bermula ini mengeluarkan hakikatul ikhraj itu hakikatnya mengeluarkan maksudnya mengeluarkan istisna itu kan mengeluarkan hukum yaitu yang artinya mengecualikan ikhraj itu yang mengecualikan mengeluarkan itu yang mengecualikan itu maksudnya ingza a'immatil lisani menurut imam-imam bahasa Sibawaihi yaitu Imam Sibawai wa ghairihi dan lainnya Imam Sibawai wa huwa dan bermula hadza hakikatul ikhraj alladzi itu ikhraj la yasihu yang tidak sah apa ghairuhu lainnya hadza intaha telah rampung. Perhatikan ini begini ini mau nggak mau saya tulis nih biar kalian paham. Al mustasna wa al mukhraj tahqiqan au takdiran min madkurin ya udah nggak usah saya tulis tapi kalian perhatikan kitab biar gak kelamaan loh Isa ini.
Definisi mustasna menurut Imam Al-Azhari, pertama adalah al-mukhraju, lafadz yang dikecualikan. Oke? Beda apa tulis dah. Ini belum bahas itu. Belum bahas sisa. Ini jarang terlalu tinggi lah. Perhatikan, al-mustasna huwa al-mukhraju. Makanya mukhraj. Kenapa menafsiri mustasna? Kan isim maf'ul. Maka ini pun bacanya mukhraj, bukan mukhrij. Ngerti? Tahqiqan au takdiron. Perhatikan, min madhkurin au madrukin. Kan gitu. Itu masing-masing nanti mempunyai kaidah. Bi'illah au ma fi maknahu. Di maknaha. Perhatikan. Mustasna. Ngopi dulu lah. Bismillah. Maknanya mustasna itu al-mukhraj. Diperhatikan ya, lafadz yang dikecualikan. Tahqiqon dengan tahqiq. Takdiron dengan atau takdir. Mazkurin yang disebutkan au matrukin atau yang ditinggalkan. Tapi ada embel-embel bi'illah. Ini juga penentu. Dengan illah au ma fi maknahu, maknaha atau yang semakna dengan illah. Nanti ada 7, yaitu ghairu, siwan, suwan, sawaun, ada, khola, khasa. Kalau plus ilah kan berarti 8. Apa maksudnya al-mukhraj? Lafaz yang dikecualikan. Nah, lafaz yang dikecualikan, sifat itu juga dikecualikan. Baca dulu, perhatikan. Ini saya kasih contoh. Makanya kecil-kecil saya tulisnya. Akal tu ar-rawi, perhatikan loh, ini sulit loh. Sulusahu. Sulusahu kan baca. Ngerti? Kalau udah ngerti dalam dunia kok sulusahu baca. Kan gitu, maka sebelum saya bahas itu, fal mukhraju jinsun. Definisi al-mukhraj, mustasna, diartikan dengan mukhraj, lafadz yang dikeluarkan, itu namanya jenis. Yang namanya jenis kan mempunyai ragam. Salah satunya adalah badal. Oke? Nyambung? Ini satu contohnya. Saya makan roti. Ya namanya roti kan umpamanya satu potong. Ngerti? Cuman nggak saya makan semuanya. Sulusahu. Lafaz sulusahu kan mengecualikan keutuhan roti. Nyambung nggak? Ini bahas mukhraj, maka perhatikan supaya kalian belajar serius. Nah itu badal itu termasuk jenis daripada mukhraj, lafadz yang dikecualikan. Oke? Yang kedua sifat. Nih jenisnya mukhraj adalah sifat. Contohnya atako rokobatan. Rokobatan itu budak perempuan. Udah, apapun bentuk budaknya. Nah, ditambahin rokobatanmu minatan. Mukminatan kan sifat. Berarti bagian daripada mukhraj. Mengeluarkan budak yang tidak mukminah.
Artinya budak kafiroh musyrikah tidak dalam kategori mukminah. Mukminah sifat itu jenis daripada mukhraj. Nyambung nih. Ini biar tahu kronologisnya. Kalau kalian nggak tahu kronologisnya dan nggak saya jelaskan satu persatu seperti ini, nggak paham kalian. Tuh. Kita nguji kaidah itu seperti itu. Mimman kurin au matrukin. Nah, masih kurang. Jenis itu yang kedua, yang ketiga goyah, wabil goyati, wati musyama ilal lain. Berarti yang ketiga termasuk jenis dari mukhraj itu adalah goyah. Goyah itu puncak. Orang puasa modelnya kayak adik lu siapa mal namanya? Rehan. Lu puasa seharian. Sehari apa setengah hari? Soalan pokok. Lu puasa sehari apa setengah hari? Sehari kuat. Kalau 2 tahun yang lalu kan setengah hari. Boko itulah pertama kali di sini. Lu puasa sehari apa setengah hari? Setengah hari kan? Oh. Itu puasa ya puasa latihan. Puncaknya puasa ya wa'ati musyama ilal lain. Nah, ilal lain itu goyah. Gitu loh. Ya siang. Boko 2 tahun yang lalu puasa setengah hari ya siang. Tapi enggak ilal lain. Nah, ilal lain ini bagian daripada goyah. Goyah bagian dari jenis kalimat al-mukhraj. Nyambung. Yang berapa? 3. Kalau yang keempat. Makanya kalau ngaji pengen pinter kan memang seperti ini. Gitu kan? Dengan syarat. Kenapa? Label. Oh. Yang keempat syarat. Contohnya aqtulul zimma. Saya akan memerangi orang kafir zimmi. In haroba. Oh. Ini in namanya huruf syarat. In haroba. In haroba. Kalian tahu kafir zimmi kan? Kafir yang keselamatannya dijaga oleh kaum muslimin. Kafir yang diajak damai. Nah, gitu loh orang, maksudnya apa ya, kalau ngomong kafir itu orang agama lain nggak terima. Orang yang tidak agama Islam tapi mau hidup berdampingan, itu namanya zimmi. Maka ada kafir yang memerangi kayak Israel sekarang, itu namanya kafir harbi. Kafir yang ngajak perang. Kafir zimmi dijamin keselamatannya kecuali in haroba, jika zimmi tadi memerangi ya balas. Ngerti maksudnya? Nah, ini namanya syarat. Artinya kecuali jika memerangi. Ini kan berarti istisna. Ngerti kan? Kalau nggak memerangi kan enggak. Nyambung nggak? Nah, itu kan jenis daripada mukhraj yang dikeluarkan. Yang terakhir istisna. Nah, ini yang dibahas. Istisna. Maka di situ ada penjelasannya. Jangan kalian anggap main-main, ini masalah serius gitu loh. Fasaribu minhu illa qalilan, kan gitu. Contohnya fasaribu minhu illa qalilan. Nah, ini yang sesuai kategori pembahasan. Ini ada ilahnya enggak? Ada huruf ilahnya apa enggak? Berarti semua ini baru dibahas satu persatu. Maka ikutin, runtutin. Nah, qauluhu tahqiqon, baru setelah ini saya jelaskan, saya jelentrehkan seperti ini, baru ketahuan nanti rumusnya kayak mana.
Qaulu tahqiqan yuridu bihi al istisna al muttasil. Ini tahqiqan, ini kan baru mukhraj. Tahqiqan yang dimaksud adalah muttasil. Oke? Takdiron adalah istisna muqaddir. Oke? Mimman kurin apa tadi? Badal ya? Gimana? Oh istisna tam, maksudnya istisna tam. Maksudnya istisna tam, istisna bukan kalam loh ya. Itu selain adal mufarraq. Kalau matruk adalah istisna mufarraq. Apa itu selain mufarraq? Barusan gua hapus. Seperti la ilaha illallah. Itu kan sebelum illallah ada ilaha. Itu kan berarti nih takdiron. Berarti matruk. Matruk itu mufarraq. Koma illa zaitun. Nih. Ini buat terus lagi dah. Udah yang biasa aja. Nih, ini berarti contohnya. Qomal qaumu illa zaidan. Ada mustasna minhunya enggak? Ada, berarti mazkur. Oke? Kalau mufarraq enggak ada. Ma qoma illa zaidun. Wajib zaidun. Sebelum illa enggak ada kaum. Oke? Nah ini matruk, ini diuji, kaidah itu diuji, gitu loh. Wa qauluhu, oke. Wa qauluhu bi illa au ma fi maknaha yakhruju bihi ma adal mustasna minal badal wa ghairihi. Nah, nih dengerin, ini kata kunci. Kan mustasna wa al mukhraj tahqiqan au takdiron min madkurin au matrukin bi illa au ma fi makna. Kalimat bi illa au ma fi makna ini mengeluarkan semua jenis. Kan jenis tadi badal, sifat, goyah, syarat. Yang terakhir kan istisna. Dari itu 2, 3, 4, 5 yang memenuhi syarat hanya istisna dengan contoh illa, qalilan. Nyambung nih. Ini cara menguji tesis, kaidah, definisi sesuai apa enggak ya seperti ini. Jelas itu. Ini namanya debat ilmiah. Nah, kalian kalau mau debat seperti ya kudu paham. Ya kalau nggak paham ya nggak bakal ada nyambung. Nanti hanya ngotot-ngototan gini. Itu bukan debat ilmiah, debat nafsawiyah, debat yang menggunakan nafsu. Paham nih maksudnya? Ngerti kan? Nah, kalian kalau mau debat melalui tulisan ataupun melalui lisan, tapi yang bersumber dengan ilmu, dari situ agama Islam ini eksis. Itu yang dimaksud dengan kitab Ta'limul Muta'allim, fa inna baqo al islami bil ilmi. Nyambung. Nah, ngaji yang seperti ini kok mau cengengesan, ini nggak bakalan mudah. Oke? Ada 1 jam 49. Oke, lumayan lah 49 lah, daripada lumayan ya. Nah, apa nih? Lu tadi nggak nyetrika lah, bela. Siapa? Bunga. Udah nyetrika sana. Ya. Lah iyalah. Oke.
Ada yang nanya atau protes? Apa, Bin? Gua pikir loh maksudnya begini yang saya jelaskan kalian masih nggak paham. Protes. Nah protes yang seperti itu, nih dengerin. Protes kaitannya bertanya ke guru, kaitannya pelajar, itu bukan protes. Paham nggak maksudnya? Su'ul adab itu apabila bertanya masalah kebijakan. Tapi kalau masalah pelajaran seperti wajib hukumnya. Bahkan kalaupun kalian benar dan saya salah, saya akan akui. Loh, ngerti maksudnya? Tapi sebelum kalian debat, saya kan juga siap mempertanggungjawabkan. Kalian pun yang mendebat kan harus siap mempertanggungjawabkan. Jelas maksudnya? Jadi nggak ada antara wah gurunya diprotes gini-gini. Bukan. Kalau kayaknya pertanyaan itu bagus. Jelas maksudnya? Apa no? Masih kurang ya? Itu mah bukan protes no. Ngingetin. Mana tadi? Oh anu. Ini kurang no. Oh iya benar. Mana tadi? Bisartil faidati kan itu masih ditambahin. Bisartil faidati dengan syarat ada faedah. Apa maksudnya dengan syarat ada faedah? La ilaha illallah. Contohnya, ya kan ada faedahnya apa enggak? Apa faedahnya? Menafikan semua jenis-jenis ketuhanan, semua jenis Tuhan, semua jenis sesembahan. Ini ilah, bukan Rob. Kalau Rob Tuhan yang mengatur alam semesta. Tapi kalau ilah, udah saya hapus tadi, adalah Tuhan yang disembah. Nah, al-ma'bud itu hanya illallah, hanya Allah. Contoh yang kayak tadi, ja'ani nasun illa zaidan. Manusia pada datang kepadaku kecuali Zaid. Atau ja'ani al-qaumu illa rajulan. Datang kepadaku semuanya, hanya satu yang enggak datang. Ada faedahnya apa enggak? Faedahnya kan ngasih tahu doang. Ini cuma si Rara doang yang enggak ngaji. Gara-gara ribut sama Umi kan gitu doang kan. Secara substansi hukum ada faedahnya apa enggak? Enggak ada. Paham no? Ini konteks hukum. Makanya bisartil faedah mengecualikannya memang ada faedah. Oke no? Itu diantaranya. Baru nggak bisa ngebut lah. Mau saya gas. Lah saya mau ngaji sampai jam 11 gue jabanin lu. Lah ya enggak? Riuk nangis, ya enggak? Wa adawatul istisna'i besok. Besok hari apa? Kamis. Kalau Kamis masih ngaji lah. Riuk puasa. Lah iyalah, dengan tanpa 10.000 kan udah dikasih. Lah sembarangan tuh. Oke, besok ya. Habis asar. Kamal, lu pulang sekolah sore emang. Terus kalau habis asar ngaji ngapain? Takut pinter. Kalau kembar segala alasan mulu. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.